Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ivananing Tias. Saya dari Teknik Informatika semester 6 di STMIK. Pranata Indonesia. Nah, di sini di video kali ini saya mau berbagi video tugas buat mata kuliah pemrograman web 4 yang dosennya namanya Pak Rama Adistia. Nah, di sini saya dapat tugas. Tugasnya itu, nah nih. Ini merupakan pertemuan ketiga dan dapat tugas. Buatlah tutorial sederhana membuat database berbasis web dalam bentuk video. Durasi minimal 15 menit. Nah, untuk membuat database yang berbasis web ini, berarti pertama kita butuh mengaktifkan XAMPP. Nah, kita start aja apa aja sama MySQL-nya. Nah, kita berada di port ini, portnya. Untuk membuka PHPMyAdmin kita tinggal klik di sini aja. Nah, dia langsung membuka PHPMyAdmin. Ini tampilan PHPMyAdmin-nya. Nah, tapi kita tidak bikin di sini. Sebenarnya bikin di sini juga bisa. Bikin di sini tuh tinggal diklik create sini aja. Oh, database name-nya sama saya mau bikin DB saya di create. Ini kan lebih gampang. Create table. Nama table. First name. Number of column. Nama pengguna. Nama gitu ya. Kalau di create, di go di sini. Nah, dia langsung kayak gini. Karena tadi mintanya 10 baris. Nih, jadi ada 1, 2, ada 10 baris di sini. Sebenarnya gampang lewat sini. Cuma Pak Rama mintanya, karena di pertemuan 2 kemarin, saya dikirimin ini pertemuan kedua, dia mintanya lewat kayak gini. Nah, saya akan buat di VS Code. Saya tutup lagi. Ini kan udah di start tadi, kita buka aja VS Code ini. Nah, sebelumnya ini kan pertemuan 3 disuruh bikin video tutorial ya. Karena sebelumnya di pertemuan 2 ini tuh tadi sebenarnya latihan. Yang artinya latihannya udah saya bikin gitu. Daripada saya bikin ulang, mending saya jelasin aja cara bikinnya dari awal gitu. Saya nggak akan bikin ulang, saya akan bikin yang kita pakai yang latihan ini, tapi saya akan jelaskan gitu. Kita close. Pertama kita buka file, kita buka dulu. Open file. Nah, ini. Oh, bentar. Bukan. Pertama kita buka ini, yang di PC. Di PC ini kita buka local disk XAMPP. Nah, sebelumnya langsung kita buka di htdocs. Nah, di sini kita harus bikin folder baru. Nah, kemarin saya bikin ini. Ini web ini. Ada connection, ada delete, insert untuk masukin data, terus multiple data, terus ada one data, ada select, dan ada ubah untuk mengubah.
mengubah isinya, isi table. Kita close, kita buka aja di VS Code, kita langsung Ctrl+O. Nah, ini sebelum boleh saya buka kan, kita drag dan kita langsung open. Yang pertama, langkah pertama itu kita bikin connection. Nah, di connection ini kita bikin, pastikan ini PHP dibikin dulu, PHP. Kita ini untuk koneksi. Server name-nya di localhost, username-nya root, password-nya kosong, karena biasanya dimulainya kosong gitu dia. Terus nah dibuat kan dipanggil connection MySQL connect, terus ini server name, username, dan password. Ini tuh udah connect sebenarnya, cuma kita untuk memeriksa koneksi, jadi kita akan munculin kayak pop up gitu. Misal kalau di sini ada kondisi connection, kalau dia nggak connect, dia akan muncul tulisan koneksi gagal, coba lagi. Atau silahkan coba lagi. Silahkan coba lagi juga. Terserah pokoknya tulisannya apa. Pokoknya kayak warningnya gitu. Nah, tapi kalau misal koneksinya berhasil, dia akan muncul tulisan koneksi sukses. Nah, udah kan? Nah, habis itu yang kedua kita akan langsung membuat database. Seperti biasa bisa create database, DB, ini DB-nya TP3 Ajeng, tugas pertemuan 3 Ajeng gitu maksudnya. Terus ini dia juga ada buat ngecek database-nya, database create successfully, atau kalau gagal ntar keluarnya error creating database. Ini sebenarnya codingannya sama kayak yang di sini, hampir sama, ada yang diubah sedikit. Terus ini kan di tiap kayak delete, insert, multiple. Ini di awalnya pasti ada buat buat koneksi ke database-nya. Sama kayak yang di tutorial sini juga di awal pasti dia sebutin. Tuh, dia selalu manggil database. Dia akan manggil database dulu baru bisa di query atau dibeli perintah SQL gitu. Terus kita lanjut ke insert. Nah, di sini kita manggil database-nya dulu. Kita panggil database-nya TP3 Ajeng, terus connect seperti biasa. Kita juga meriksa koneksi. Misal kalau sukses ya ada tulisan sukses, kalau gagal ya gagal gitu. Nah, di sini kita membuat table SQL create table MyQuest, nama tabelnya MyQuest. Nah, di situ ada ID. Kita mau ada kolom ID, beside net auto increment itu sebagai primary key, terus ada first name, terus ada last name, dan ada email. ID-nya kita kasih batas cuma 6, first name-nya 30, terus last name 30, emailnya 50. Di sini juga, jadi kita selalu abis ngebuat langsung kita periksa koneksinya. Tuh, ada table created successfully, kalau enggak ya error. Terus kita lanjut ke insert data, kan ini seperti ininya, dia insert datanya, insert into class, perintah SQL-nya itu insert into nama table, kita ke first name, last name, email. Jadi kita tulis Ajeng, last name kita tulis HVS, emailnya ajenggivana.com. Nah, ini kalau ntar ada new record create successfully atau errornya, tulis error.
Nah, abis insert, aku mau insert multiple data. Multiple data hampir sama kayak tadi, cuma yang ini langsung banyak. Kalau yang insert tadi kan dia cuma satu values-nya satu doang. Kalau yang multiple data, kita bisa insert langsung banyak. Di sini saya insert 3. Seperti biasa kan kayak gini dulu. Nyambungin ke database-nya dulu, dipanggil database-nya. Baru ntar perintah SQL-nya insert into my quest, first name, dan nah, bedanya kalau yang di insert multiple ini, belakangnya ada ini. Ini saya insert yang pertama, ada Roya A, nama belakangnya A, emailnya row@gmail.com. Di sini kita ada ini. Sebenarnya kalau di CMD dia kan pakainya koma. Kalau di sini kita pakainya ini, 2 ini. Di sini juga pakai ini. Ini ada 3 data, dimasukin semua, roya B, row@gmail.com. Ini semua. Nah, tadi kalau sukses, ya sukses gitu. Jadi intinya kalau setiap bikin satu perintah, kita harus konekin ke database dulu, terus kita panggil database apa yang mau dipakai gitu. Terus kalau udah one data tuh sebenarnya sama kayak insert, sama gitu. Jadi ya udah, saya juga insert Karoya, nama belakang Oya gini. Ini kan sama kayak yang one insert ini, cuma yang insert ini kan pertama multiple, ini one data. Nah, sekarang aku mau ke delete. Delete itu delete itu buat ngedelete, tapi kita bisa nentuin. Nah, di sini tuh perintah SQL-nya ini, delete from my quest where ID is 3. Kayak di sini tadi kan ada ID-nya namanya yang Roya tadi ID-nya 1. Roya A ID 1, Roya B ID 2, Roya C ID-nya 3 gitu kan. Nah, kalau ini where ID is 3, berarti yang dihapus nanti, yang kehapus tuh Roya yang ketiga, Roya C. Kalau misalnya ini diganti 2, berarti ya Roya yang kedua, Roya B itu gitu. Terus ini select data untuk menampilkan data. Jadi perintah SQL-nya itu select ID, select site ID, first name, terus last name, dari from my quest. Jadi pilih kolom ID, kolom first name, kolom last name dari tabel my quest. Terus ntar output ini kan perintah SQL-nya. Hasil yang keluarnya itu output datanya bakal ini. Row, baris, MySQL, fetch, asok, result, echo ID. Jadi yang dicari ID kan tadi primary key, jadi yang dicari ID-nya. ID yang disebutkan ini bakal keluar semua ke bawah gitu. Row ID, name, row first name, terus row last name. Tuh. Ini kan tadi ada email ya, misalnya mau ditambah email berarti tinggal dikomain lagi email. Gitu. Ini kan kita nggak pakai email. Kita hapus. Kita cuma mau manggil 3 baris ini doang. 3 kolom ini doang. Nah, diubah ini kita bisa ngubah data. Ngubah data ini. Update. Perintahnya adalah update. Update. Nama table-nya my quest. Set. Yang mau diubah apa? Misalnya last name-nya Ajeng APS. Where ID is 1. Mau diubah jadi apa? Gitu. Nah, kalau udah dibikin ini kan ada 1, 2, 3, 4,
45677. Ngeceknya gimana? Ngeceknya di sini. Nah, ini kan kebuka. Tapi sebenarnya kita buka dulu. Localhost 2. Kita ada di port 443. Port 443. Oh, sorry. Localhost 43 slash nama foldernya tadi TP3 TP34 TP3 web 4. Penulisannya harus benar. Lagi tinggal di IP request.com. Ya, intinya gitu. Kalau udah selesai tinggal di stop aja. Selesai. Bye bye.